Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat punya batas waktu hidup, punya ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah waktunya kita meninggal, sudah waktunya kita kembali kepada Allah, maka tidak ada satupun manusia yang bisa merubahnya. Tidak ada satupun manusia yang bisa memundurkannya dan memajukannya meskipun sedetik. Maka waktu yang ada yang Allah berikan kepada kita ini, insya Allah kita betul-betul mempergunakan sebagaimana apa yang Allah inginkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sampai kekhalifahan Islam ini kepada kita, baru kita kemudian menyadari bahwa sebenarnya ibadah yang sesungguhnya adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Rasul kemudian menjelaskan bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bahwa barang siapa yang melaksanakan suatu pekerjaan, suatu amalan, tidak ada perintah dari Allah, tidak ada perintah dari Rasul, dan tidak ada perintah dari ulil amri minkum, yaitu Khalifah Amirul Mukminin, maka fahuwa raddun, tertolak dia. Maka saudara yang dimuliakan Allah, hidayah yang paling besar yang kita dapatkan adalah pertama, hidayah kita menemukan bahwa agama yang benar adalah agama Islam, dan hidayah yang kedua bahwa sistem yang benar, jamaah yang hak adalah jamaah kekhalifahan Islam. Inilah yang harus kita pertahankan sampai mati. Kalau orang mengatakan ada harga mati yang lain, maka kita akan mengatakan bahwa Islam dan khilafah itulah yang harga mati. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita bisa sampai kepada agama Islam karena orang tua kita Islam. Kita sendiri tidak pernah mengkaji bahwa mana agama yang paling benar. Karena orang tua kita Islam, maka sampailah kita kepada agama Islam. Maka kita berterima kasih kepada orang tua kita. Itulah kemudian yang menyebabkan bahwa amalan yang dikerjakan oleh seorang anak, maka secara otomatis sampai kepada orang tuanya. Karena orang tuanya lah yang telah menjadikan dia Yahudi atau Nasrani, dan kita ditetapkan oleh Allah untuk menjadi orang Muslim. Maka ini luar biasa. Nikmat yang kedua, saudaraku, karena kita sekarang ini sampai kepada kekhalifahan Islam, yang mana dari 1,5 miliar manusia, dari sekian ratus, sekian ribu penduduk Borneo ini, dari sekian banyak itu Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk masuk ke dalam sistem Islam, jamaah kekhalifahan Islam, yang mana yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa dari 73 jamaah semuanya diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jamaah yang hak, jamaah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jamaah yang pernah dicontohkan oleh para sahabatnya. Ma ana alaihi wa ashabi. Inilah jamaah yang hak, yang mana kita tahu bahwa seluruh dunia ini, ya, kecuali yang tidak mau, mereka semua merasa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian kita menyadari, ya, kalau bukan karena Khalifah Amirul Mukminin yang menyebabkan kita sampai memahami bahwa satu-satunya jamaah yang hak hanya kekhalifahan. Karena rahmat Allah itulah sampai kepada kita sehingga hidayah masuk ke dalam diri kita. Hampir-hampir kita sama dengan mereka.
yang gigih memperjuangkan agama Islam, tapi tidak di jalan Allah, tidak di dalam sistem kekhalifahan Islam. Ya. Sekuat apapun perjuangan kita, sebanyak apapun pasukan yang kita miliki, secanggih apapun senjata yang akan kita kuasai, yang kita punyai, kalau kita tidak bersatu, maka mustahil dia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmah. Ketika umat Islam bersatu, maka dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika umat Islam berpecah belah, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia itu orang beriman, lebih-lebih orang kafir. Ketika dia berpecah belah, maka dia akan hancur. Ini ilmu ini kita dapatkan dari Khalifah Amirul Mukminin. Ya, maka saudara yang dimuliakan Allah, pantaslah kemudian ketika kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat, yang pertama yang harus kita syukuri adalah nikmat iman. Kenapa? Karena iman itulah yang kelak akan menyebabkan seluruh amalan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak di dalam iman yang benar, tidak di dalam jamaah yang benar, maka seluruh amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita hidup dalam kemusyrikan. Ya, sebagaimana yang Allah sampaikan di surah Ar-Rum ayat 31-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah mengancam orang-orang yang berpecah belah, orang-orang yang berkelompok-kelompok. Mereka diancam oleh Allah sebagai orang-orang musyrik. Yang mana ketika kita musyrik, kata Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Ketika kalian musyrik, maka haram surga bagi kalian. Dalam ayat lain kata Allah, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad SAW diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mensyirikkan Allah wahai Muhammad, maka akan hapuslah amalanmu. Itu nabi diancam. Apalagi kita. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh ustaz kita tadi, Al-Mukarram Ustaz Saifuddin, ya, Al-Bantani dari Banten. Beliau salah satu ulama di kekhalifahan Islam yang kita berharap mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau mampu memberatkan timbangan beliau di akhirat nanti. Karena orang-orang yang imannya benar, orang-orang yang ilmunya berkah adalah orang-orang yang selalu mentaati Allah, selalu mentaati Rasulullah, dan mentaati ulil amri minkum tanpa mengenal lelah. Karena kata Allah, ya, sesungguhnya orang-orang mukmin, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jawaban orang-orang mukmin ketika mereka diajak, diperintah oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada jawaban kecuali kami dengar ya Allah dan kami tunduk patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah yang benar imannya, yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampai ke tempat ini, itu luar biasa saudara. Ya, sampai sering saya sampaikan kepada warga-warga khilafah bahwa silahkan belajar ilmu kemana saja, tapi mengamalkan ilmu itu harus dalam agama Islam dan sistem kekhalifahan Islam. Di luarnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita sadari, bahwa banyak pejuang di luar, tapi apa? Mereka berjuang di luar dari sistem kekhalifahan Islam. Ya, seperti yang diterangkan oleh murabbi tadi, ilmunya dimanfaatkan oleh orang-orang yang menolak syariat Islam, yang kesannya mereka Islam, tapi hakikatnya mereka menolak memberlakukan aturan Allah Subhanahu wa taala. Quran dipelajari bukan untuk diterapkan.
Bahkan tidak banyak orang-orang yang menghafal Quran kemudian dipakai untuk menolak sistem Islam. Nauzubillah min dzalik. Inilah ciri ilmu yang tidak diberkahi, ilmu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya tidak mampu mengantarkannya kepada ketaatan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka kita ketahui bahwa ternyata ibadah itu adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri minkum. Pemimpin Islam dari pemimpin terendah yaitu mas'ulul ummah sampai pemimpin tertinggi yaitu Khalifah Amirul Mukminin, satu untuk sedunia. Maka perintah ini hadirin, ya, siapapun yang menolak taat kepada Allah diancam neraka dia. Siapapun dia yang menolak taat kepada Rasul, ancamannya neraka. Dan siapapun dia orangnya yang menolak taat kepada Khalifah Amirul Mukminin, maka ancamannya neraka. Kenapa? Karena yang memerintahkan kepada tiga ini, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada Khalifah, itu adalah Allah. Jangan sampai kita seperti iblis ketika diperintah untuk sujud kepada Khalifah Adam. Apa kemudian dia katakan? Ya, dia lebih baik, ya, aku lebih baik darinya. Aku engkau ciptakan ya Allah dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Dia merasa dia lebih baik, ilmunya lebih tinggi, pemahamannya lebih banyak, sehingga dia tidak mau taat kepada mas'ulnya, tidak mau taat kepada ulil amrinya. Maka kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti sifat-sifat, perilaku-perilaku, langkah-langkah setan. Setan itu menolak taat kepada Khalifah Adam. Maka kenapa kemudian terus dihimbau? Ya ayyuhalladzina amanu dahulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Imani Al-Quran dan hadis itu secara totalitas. Dan jangan kalian mati, ya, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jangan kalian mentaati sebagian ayat, sebagiannya kalian tolak, ya. Karena orang-orang yang seperti itu, apa tuh minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil azab. Mereka itu dihinakan di dunia. Orang-orang yang tidak mau taat kepada tiga unsur ini. Dia mau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi menolak taat kepada Khalifah, sehingga tidak ada kesatuannya. Maka Allah hinakan dia di dunia, dan di akhirat dia mendapatkan kehinaan yang lebih besar lagi, yaitu azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Maka kemudian khatib selalu mengingatkan kita, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taat kalian dengan sebenar-benar ketaatan, dengan sesempurna-sempurna ketaatan. Dan jangan sampai kalian mati, wala tamutunna, jangan kalian sampai mati kecuali kalian sudah berserah diri secara totalitas kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin Islam. Maka inilah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terus diulang-ulang oleh ulil amri kita.